Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat Kodim 0812 dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa sahabat Kodim 0812 Lamongan dimanapun Anda berada. Tepatnya di hari Jumat tanggal 26 September 2025 di program kita Podcast Kodim 0812 Lamongan. Dan tentunya di podcast yang selalu memberikan kisah inspiratif dan juga inovatif dengan berbagai narasumber yang sungguh luar biasa. Dan sahabat Kodim 0812 Lamongan, ada informasi apa sih di podcast Kodim 0812 Lamongan pada hari ini? Untuk itu di tengah-tengah kita sudah hadir bintang tamu yang sangat luar biasa. Kalau kemarin sahabat Kodim 0812 mungkin mendengar ada gegap gempita pergantian pimpinan Komandan Kodim di 0812, maka pada siang hari ini kita nanti akan bertanya-tanya langsung dengan beliau. Beliau adalah Komandan Kodim 0812 Lamongan yang baru, Letnan Kolonel Infantri Denny Suryo Angkodido. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Pak Budi. Siap, mohon izin bagaimana kabarnya hari ini, Komandan? Alhamdulillah sehat selalu. Siap, terima kasih, Komandan. Luar biasa hari ini sudah berkenan meluangkan waktu dan berdialog langsung dan menyapa sahabat Kodim 0812 di podcast Kodim 0812, kemudian. Mohon izin kemudian seperti pepatah orang timur kemudian. Mungkin sahabat Kodim 0812 ini sebagian ada yang belum mengetahui siapa sih Komandan Kodim yang baru di Kodim 0812. Mohon izin mungkin bisa perkenalan sedikit kemudian. Baik, Pak Budi. Siap. Halo para sahabat Kodim 0812 Lamongan. Saya Letnan Kolonel Infantri Denny Suryo Angkodido. Jabatan Dandim 0812 Lamongan, status K2, kami asli Surabaya. Kami terhitung mulai tanggal 2 September kami telah menjabat sebagai Komandan Kodim 0812 Lamongan. Siap, terima kasih Komandan. Tentunya kami juga menyambut dengan ucapan selamat datang Komandan di Satuan Kodim 0812 Lamongan. Mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin menggilan juga semakin berhasil Komandan. Ya. Terima kasih Pak Budi. Siap, Komandan. Nah, Komandan, mungkin saya ingin bertanya tentang sedikit informasi, Komandan. Kita mengetahui bahwa dinamika dengan perubahan yang era digitalisasi, era modernisasi sekarang banyak perubahan atau aturan, khususnya di TNI Angkatan Darat sendiri, Komandan. Dan berkenaan dengan itu, mungkin salah satu yang bisa diinformasikan ke sahabat Kodim adalah rentan waktu untuk perekrutan ini itu dimulai sejak kapan, Komandan? Baik, untuk waktu yang perekrutan ini sebenarnya sudah berjalan. Kita membuka peluang sangat luas bagi masyarakat yang mau bergabung menjadi keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini. Ayo kita mengajak semua masyarakat untuk menjadi keluarga besar dan bisa mengabdi kepada negara dan bangsa. Siap, berarti artinya untuk penerimaan calon bintara di 2025 ini dan calon tamtama di 2025 ini gelombang 3 juga sudah dimulai begitu kemudian ya? Sudah, Pak Budi. Ini sudah dibuka pendaftaran secara online maupun secara langsung dari setiap kotama membuka calon bintara dan calon tamtama bagi rekan-rekan semua saudara-saudara dari Kodim 0812 Lamongan ini. Ayo segera mendaftar, segera bertekad untuk menjadi keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jadi sahabat Kodim yang mungkin rekan-rekan atau di wilayahnya mungkin belum mengetahui kapan sih pendaftarannya, bisa langsung sekarang bisa Google searching di Google secara online bisa, secara online bisa. tatap muka juga bisa langsung berkunjung kepada ke Kodim masing-masing untuk kita arahkan. Siap. Sekarang sudah informasinya sudah luas. Nah, kemudian tentu ketika perekrutan masuk seorang calon bintara dan seorang calon tamtama pasti ada persyaratan. Nah, mungkin bisa di-spillkan sedikit kemudian persyaratan yang harus dilalui seorang calon prajurit ketika ingin mendaftar baik itu bintara atau tamtama. Baik, kami sampaikan Pak Budi, ini yang persyaratan yang pertama mungkin yang jelas, yang pertama adalah usia, umur. Siap. Umur ini sudah ada ketentuan mulai dari umur 18 sampai dengan umur kalau nggak salah 22 tahun. Terus yang kedua, sehat dari jasmani dan rohani. Yang ketiga, tidak terkait dengan permasalahan pidana.
Yang ketiga memang lulusan paling rendah adalah SMA. Dan memang semua ketentuan ini harus memenuhi syarat. Dan saya sampaikan di sini Pak Budi, saya menyampaikan ke keluarga besar Kodim 0812 Lamongan ini bahwa masuk tentara ini jangan takut, jangan pernah ada berpikiran saya tidak punya uang. Salah. Ya. Bahwa masuk tentara ini semua ada fasilitas, semua difasilitasi dan semua gratis. Mulai dari pendaftaran sampai dengan pendidikan semua gratis, tidak ada sepersen pun dipungut biaya oleh negara. Siap. Artinya masyarakat luas juga ini hal yang harus digarisbawahi kemudian. Betul. Karena banyak stigma yang beranggapan kita mau masuk militer, mau kedinasan apapun harus menggunakan uang. Artinya memang kalau punya niat, punya skill, ayo dicoba. Kalau memang rezekinya di situ, pasti juga akan bisa menjadi keluarga besar. Betul. Dan dari Kodim sendiri, Pak Budi, saya sebagai Komandan Kodim sudah memerintahkan kepada jajaran kami dalam hal ini dan Ramil termasuk Babinsa untuk menyampaikan ke seluruh warganya bahwa masuk tentara ini tidak ada pungutan sepersen apapun sampai dengan nantinya dilantik selesai pendidikan, tidak ada pungutan biaya sepersen. Jangan sampai tergiur ada oknum yang mengatasnamakan pribadi dan Kodim bisa melancarkan segala macam tetapnya itu semuanya. Itu yang membuat nilai di mata masyarakat TNI ini akan jelek. Siap. Mari kita tuntaskan, mari kita bereskan oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab, mari kita selesaikan secara aturan yang berlaku. Artinya memang betul penerimaan ini clear dan bersih. Betul, tidak ada sepersen pun. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh sahabat Kodim 0812 Lamongan, ayo mari kita ramaikan untuk pendaftaran Tentara Nasional Angkatan Darat ini, baik Bintara atau Tamtama, dan tidak ada pungutan sepeser apapun biaya yang dikenakan oleh yang bersangkutan. Siap, luar biasa sekali. Nah, mohon izin kemudian, kalau kemarin saya baca dari persyaratan khusus dari rekrutmen untuk calon Bintara gelombang 2 2025 dan calon Tamtama gelombang 3 2025 ini adalah masalah ketentuan umur. Minimal 17 tahun 10 hari kalau saya tidak salah. Kemudian usia maksimalnya adalah 24 tahun. Apakah ini benar, Komandan? Ya, ini sudah ada kebijakan terbaru Pak Budi. Jadi 17 lewat 14 hari sampai dengan 24 tahun. Ini sangat luar biasa kebijakan Bapak Kasat dalam hal ini membuka peluang sangat seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sehingga banyak kesempatan masyarakat yang mempunyai keinginan yang mau menjadi keluarga besar dan Tentara Nasional Angkatan Darat. Ini sangat luar biasa. Mari kita dukung program Bapak Kepala Staf Angkatan Darat ini. Sudah luar biasa Pak Budi. Sudah luar biasa. Kami sudah membuka keran untuk sampai dengan usia sampai 24 tahun ini sangat luar biasa sekali Bapak. Dan juga tinggi badan untuk di Bintara itu minimal 163, di Tamtama 158 sebenarnya. Untuk tinggi badan 163 bagi yang untuk Bintara, untuk Tamtama 158 tingginya. Artinya memang ini adalah kesempatan emas untuk generasi muda yang mungkin ingin mengabdikan diri menjadi keluarga besar TNI Angkatan Darat. Ayo berbondong-bondong, beramai-ramai, sudah dibuka kesempatan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya, maka jangan sia-siakan seperti itu. Betul. Jadi saya sampaikan lagi bahwa penyiapan untuk masuk menjadi tentara ini adalah sangat memang harus ada persiapan yang sangat maksimal ya, dari segi jasmani. Saya ingatkan bagi rekan-rekan semuanya harus disiapkan. Minimal lari harus mencapai di atas 2.400 di atas 2.400. Nah, sehingga tidak ada namanya kita mencapai keberhasilan tanpa ada proses Pak Budi. Semua melalui proses, semua melalui penyiapan, sehingga kita melaksanakan persaingan nanti pada saat seleksi kita bisa maksimal. Betul sekali Komandan. Artinya juga tidak hanya keinginan untuk mendaftar, tetapi juga dibarengi dengan usaha. Nah, usaha itu ya seperti latihan. Mungkin kalau renangnya kurang, larinya kurang, masih ada waktu. Karena ini barang kelihatan, bisa dilatih begitu Komandan. Betul. Siap. Ini semua melalui proses sehingga bisa dilatih, siapapun orangnya bisa akan mencapainya. Siap. Kemudian Komandan, dengan adanya berbagai macam perubahan aturan di rekrutmen prajurit tahun ini,
bagaimana strategi dari Kodim sendiri dalam mensosialisasikan ke masyarakat kemudian. Baik, tadi sudah saya singgung Siap. sebentar tadi Pak Budi bahwa kami sebagai Komandan Kodim memberikan uh, perintah kepada jajaran bawah kami, jajaran Pak ini dan Ramil sampai dengan Babinsa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang di sekeliling yang menjadi tanggung jawab mereka untuk memberikan informasi tentang keterkaitan pendaftaran sebagai calon bintara maupun calon tamtama sehingga masyarakat yang ada di sekitaran Lamongan ini tidak tertipu dengan omongan-omongan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung Betul jawab sekali. sehingga masyarakat pun nyaman, masyarakat pun percaya diri dalam nantinya untuk menghadapi tes menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sehingga harapan kita semuanya sebagian besar wilayah di Kodim 0812 Lamongan ini masyarakatnya bisa menjadi keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Artinya dengan pendaftaran online secara online juga itu mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa terjadi seperti itu kemudian. Nah, kemudian langkah Kodim sendiri kemudian dalam memastikan bahwa informasi penerimaan prajurit ini tersampaikan secara akurat, kemudian transparan dan tidak merugikan calon pendaftar mungkin salah satunya kemudian. Baik ya, untuk Pak Budi untuk sekarang ini kan zaman sudah modern, betul sekali, sudah terbukti sekarang pendaftaran aja sekarang sudah bisa melalui online. Zaman saya dulu tidak ada, zaman kita dulu tidak ada pendaftaran secara online, harus datang ke agen, ke mendaftarkan diri, membawa persyaratan. Nah, betul sekarang sekali. Sudah dipermudah secara online, harapannya keterbukaan, semuanya bisa melihat, semuanya bisa bersaing untuk menuju keberhasilan masing-masing peserta tes ini. Jadi harapannya ke depan sudah ada kebijakan yang sangat luar biasa ini, ya semua masyarakat bisa mempunyai peluang sama dengan yang masyarakat yang lainnya. Jadi tidak ada lagi kecurangan terhadap, termasuk nanti hasil tes pun semua akan diumumkan secara online. Dan tidak ada habis tes, kalau dulu selesai tes zaman kami mungkin 2 hari yang ke depan baru diumumkan. Sekarang tidak begitu, selesai tes langsung diumumkan dan itu disebarkan secara online. Sehingga masyarakat semuanya yang peserta tes semua mengetahui, semua melihat hasil real yang ada di lapangan. Artinya memang masyarakat juga mungkin harus tahu bahwa tes itu tidak hanya satu macam. Betul. Jadi ada berbagai macam faktor, mungkin jasmani, mental, ideologi, dan segala macam. Artinya dari segala macam aspek itu juga harus memenuhi syarat. Kadang-kadang masyarakat yang tidak tahu ini, loh kok ini nilainya jasmani bagus, nilainya mungkin renangnya bagus, tapi kenapa tidak lulus? Nah itu juga yang mungkin harus dipahami oleh masyarakat. Jadi bahwa yang tadi yang saya sampaikan Pak Budi bahwa kita kalau mau menjadi tentara itu tidak bisa dalam waktu singkat. Betul sekali. Harus persiapannya harus sangat luar biasa. Ini berkaca pengalaman pribadi kami Pak Budi. Pada saat itu tahun 2001 kami lulus sekolah dari SMA, kami menyiapkan diri kami selama 1 tahun. Di situ kami penyiapan jasmani, penyiapan kesehatan, psikologi, akademik, semua termasuk kesehatan kita pelihara sampai dengan nantinya pada saat tes kita bisa maksimal dalam penyampaian nilai yang kita inginkan nantinya. Artinya memang sesuatu yang kita raih dengan susah payah itu hasilnya pasti endingnya akan memuaskan kemudian. Dan mungkin menjadi satu kisah tersendiri dalam kehidupan kita kemudian. Dan bisa mungkin mohon izin seperti kemarin bisa bercerita kepada saya bahwa saya dulu perjuangannya seperti ini. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang harus kita syukuri begitu kemudian. Jadi, baik, mohon izin kemudian. Sekarang menurut pandangan seorang komandan Kodim, tantangan utama dari penyampaian penerimaan prajurit ini kepada masyarakat itu seperti apa sih kemudian? Baik, untuk tantangan yang kita alami ke depan ini untuk penyampaian untuk pendaftaran seorang prajurit ini adalah ya persepsi masyarakat ini masih ada berkaca pada kalau saya tidak punya uang tidak bisa masuk. Betul. Nah, itu yang harus kita hapuskan Pak Budi, yang harus kita hilangkan image-image yang ada di masyarakat sehingga bahwa tentara ini tidak pernah meminta sepersen pun untuk
membayar kepada negara. Contoh yang kami sampaikan tadi, saya berkaca kepada diri saya sendiri, saya adalah orang dari keluarga dari tentara juga, dan Ya, bapak saya bukan pejabat yang pangkatnya tinggi, tidak. Bapak saya seorang pensiunan Sesar Mayor dari Marinir KKO. Berkaca dari situ, saya kalau punya harus bayar uang dari mana, Pak Budi? Orang siap, tua saya betul hanya sekali. pensiunan Sesar Mayor, sedangkan saya dua bersaudara, saya anak kedua. Saya berkaca dari situ, saya yang bisa menjadikan saya adalah diri saya sendiri. Betul sekali. Tidak ada, meskipun punya uang berapa ratus juta pun, kalau kita tidak siap, ya tidak ada gunanya. Ya, Selagi kita mampu, selagi kita siap, saya yakin dan percaya pasti akan masuk menjadi tentara. betul sekali. Itu Pak Budi. Artinya memang banyak faktor, banyak hal, dan Betul. salah satu mungkin yang bisa juga saya garis bawahi adalah garis tangan kemudian. Betul. Ketika memang takdirmu di seorang TNI, mau apapun backgroundmu, kamu pasti akan juga bisa menjadi bagian. Tetapi kalau memang kamu bukan takdirmu di TNI, juga tidak bisa dipaksakan seperti itu. Kadang-kadang ada yang sampai stres gitu. Betul. Artinya semua pekerjaan sebenarnya harus disyukuri. Betul. Tapi tidak ada salahnya mencoba ketika Anda mempunyai niat untuk masuk menjadi TNI. Maka kejarlah sampai akhirnya berhasil gitu. Dan tidak lupa juga Pak Budi, kami sampaikan di sini terakhir mungkin jangan lupa berdoa. Restu Restu orang dari orang tua tua itu adalah paling paling penting. utama. Betul, Betul benar. Pak Budi. Siap. Dan mohon izin kemudian sebelum mungkin kita akhiri perbincangan kita, mungkin motivasi dan pesan untuk generasi muda khususnya mungkin yang ada di wilayah Kodim 0812 Lamongan ini yang ingin mungkin masuk menjadi bagian TNI Angkatan Darat. Baik, saya memberikan pesan kepada seluruh generasi muda yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan ini sebagai tanggung jawab sebagai Kodim di Kodim 0812 Lamongan ini, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Jangan lupa tetap usaha dan diakhiri dengan berdoa dan mohon doa restu kepada orang tua, khususnya kepada ibu tercinta kita. Dan tetap semangat dalam menghadapi sesuatu persaingan nanti, dalam menghadapi seleksi ke depan. Laksanakan dengan seleksi dengan maksimal, insya Allah hasil nantinya pun akan memuaskan. Mengikuti. Terima kasih Pak Budi Siap. atas Terima kasih waktunya. kemudian atas waktunya dan Siap. dialog singkatnya kemudian. Siap. Mudah-mudahan apa yang kemudian sampaikan bermanfaat bagi sahabat Kodim 0812 Lamongan dan menjadikan motivasi untuk generasi muda yang pada saat ini ingin menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Sekali lagi saya sampaikan, Siap. mungkin Pak Budi, jangan pernah, bagi masyarakat semuanya, jangan pernah beranggapan, jangan punya pemikiran bahwa masuk tentara harus punya uang. Itu salah. Sekali Betul. lagi saya garis bawahi di sini bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan, tidak ada yang masuk tentara yang membayar sepersen apapun. Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan tinggi semua sama. Sama. Semua melaksanakan tes, semua melaksanakan persaingan, semua melaksanakan seleksi. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang diistimewakan, dan tidak ada yang tidak diistimewakan. Siap. Semua sama, rata semua bisa melaksanakan. Terima Terima kasih kasih. kemudian. Itu sesuatu yang luar biasa kemudian. Dan sahabat Kodim 0812 Lamongan, demikianlah perbincangan singkat kita dengan Komandan Kodim 0812 Lamongan, Letnan Kolonel Infantri Denny Suryo Anggodikdo tentang perekrutan calon bintara dan calon tamtama TNI Angkatan Darat tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Komandan Kodim bermanfaat bagi sahabat Kodim 0812 Lamongan dan tentunya menjadikan motivasi bagi generasi muda yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar TNI AD. Sekali lagi, bahwa perekrutan TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya dan semua porsinya sama. Artinya setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam menjadi bagian keluarga besar TNI Angkatan Darat. Sebelum saya akhiri seperti biasa, saya mempunyai quotes of the day. Ketika kamu ingin menyerah, maka lihatlah kembali apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai keberhasilanmu. Saya Budi Ajusta Kurniawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kodim Lamongan, Menggilang berhasil. Terima kasih kemudian. Siap.